Hai semua, apa kabar? Welcome back to IG Live Talk Kebun Rizky bersama saya Rizky Sitonggil. Semoga dalam keadaan sehat ya, tidak kekurangan suatu apapun di masa pandemik COVID ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu pakai masker dan jaga jarak kalau memang harus pergi. Sementara kita mengisi waktu untuk menghadapi masa COVID ini dengan Aji Talk, kita akan membahas mengenai sharing pengalaman dari teman-teman ya, bisa profesi maupun bisnis. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bisnis yang sangat menarik buat saya. IG Live Talk kali ini adalah mengenai Journey of Pursuing Your Dream. Dengan guest speaker yang very wow, wanita yang tangguh, cantik dan baik ya. Dia adalah pendiri daripada Cita Nirvana dan Arisan Kain. Kita akan menggali apa sih dreamnya dia dan bagaimana effort yang dia lakukan untuk mencapai dreamnya itu. Ya, kita akan mendengarkan dan berbincang-bincang. Sementara kita, oke, sudah datang dia. Kita sambut aja. Waiting for Srilita. Oke. Hai, Horas! selamat sore. Ini harus horas ini kita, ya Nang ya? Sebagai wanita Batak, Inang Srilita Raja Guguk. Ya, Nah, tadi di depan udah gue introduce nih wanita Batak yang tangguh, cantik, baik, dan ulet. Nah, Nang, yes. first of all, thank you so much for your time and willingness to share untuk mengisi acara di IG Talk Kebun Rizky What's Your Story. Ya, dan kedua gue akan sedikit introduce tentang siapa Srilita, ya, wanita yang menghabiskan sebenarnya most of her times di Amerika, pendidikan, dan kemudian kembali mendirikan bisnis Cita Nirvana dan Arisan Kain ya Bang ya. Ya, Oke, dan kali ini topik kita adalah mengenai Journey of Pursuing Your Dreams. Waduh, ini bakal lama nih kayaknya. iya. Secara kalau kita ngopi-ngopi minimal 3 jam, ya kadang apa yang diusir. Tapi ini harus 1 jam aja. 1 jam Kalau aja nggak kita keputus. nggak dikasih sama. Yes, nggak dikasih sama Instagram. Iya, Oke, Inang, ini kan sebagai owner atau founder dari Cita Nirvana ya. dan Arisan Kain. Can you tell me or can you tell us bisnis dari si Cita Nirvana itu apa sih gitu? Apa yang dilakukan dan dengan Arisan Kain? Boleh Hmm, dong Nang sharing ke kita. boleh. Singkatnya, thank you for having me ya. Eh, ini pengalaman yang sebenarnya nggak disangka-sangka dipanggil Kebun Rizky buat sharing. So, Cita Nirvana itu adalah perusahaan yang dibangun untuk menjadi jembatan supaya saya bisa berkarya dengan para pengrajin membangun Mhm. Indonesia di dunia kreatif. Itu dari Oke. awal. Kemudian yang namanya company kita tuh punya setelah beberapa tahun akhirnya kita memegang yang kita sebut misi lah ya gitu. Karena dari awal tuh makin lama kan kita makin apa ya, makin difokuskan dan akhirnya kita Hmm. memiliki 2 misi yang pasti adalah bridging opportunity, kemudian yang kedua adalah communicating potentials. Jadi kita akan Oke. jembatannya
untuk opportunity yang Mhm. dunia kreatif dengan pengrajin. Kemudian kita juga akan mengkomunikasikan potensi-potensi yang ada dari situ. Nah, itu yang akan kita pakai untuk membangun ekonomi di Indonesia. Itu Oke. adalah tadinya tuh sebenarnya hanya katalognya Cita Nirvana gitu ya. Karena kayak aduh banyak nih yang mesti dipikirin, simpel aja lah katalog gitu. Tapi Hmm. jalan nih tahu-tahu menemukan cerita di antara para pengrajin, ada terminologi namanya arisan kain. Jadi mereka itu, Mhm. kain itu, ya aku ada contoh nih kayak kain batik gini kan bahannya udah tenun nih. Yang tenun itu Oke. beda. Yang tenun orangnya Hmm. beda. Yang menenun bahan putihnya. Kemudian yang menggambar, yang membatik, yang mencelup warna tuh orangnya beda-beda. Nah, mereka itu punya yang namanya arisan. Seperti arisan pada umumnya. Hmm. eh, jadi kayak untuk membuat kain ini mereka mendanai bersama, pas dijual nanti profitnya ada urutannya. Kayak arisan kan nembak tiap bulan gitu, beda-beda nih orangnya. Ya, 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 ya. Juga gitu. Jadi kayak udah ada urutannya siapa yang akan dapat profitnya. Nah dari situ Oke. saya ngelihatnya ini aja kita jadiin nama tokonya arisan kain, karena memang bahan barang-barang yang ada di dalamnya kan memang hasil karya pengrajin yang waktu Hmm. dibuat, sebagian besar dari barang yang ada adalah hasil karya dari arisan kainnya mereka gitu. Itu sih kalau bisa. Nature. Oke. Nah, sorry ya, gue ini agak-agak lemot gitu ya. Maksudnya gini, nature of bisnisnya itu sendiri adalah Cita Nirvana itu menjual kain yang ditenun oleh para pengrajin di Ya, daerah. Is that correct? ya betul. Oke, oke. Jadi that's why ada pemberdayaan karena produksinya dilakukan langsung ya, Nang, handmade oleh para pengrajin gitu. Iya. Sorry ya, ini ikut ada join-joinnya, ikut join Hi juga. Soju, I know the name Soju ya. It's so addicted loh. Dipikir lagi ngajak dia main, begitu pegang kain. Soju. Oke, so uh, prinsipnya adalah Cita Nirvana menjual kain yang diolah oleh wanita dan arisan kain itu adalah media atau platformnya Untuk jualan, sebagai untuk untuk jualan. jualan si arisan kain. Oke, jadi itu kainnya kayak batik gitu ya, Nang? Atau pengrajin atau apa? Ada nggak ya istilahnya signature-nya Cita Nirvana atau apa gitu? Kalau yang kita produksi semuanya itu desainnya modern, tapi Oke. diproduksi menggunakan teknik tradisional, yaitu batik putih. Mhm. Kalaupun cap juga. Em, yang ini batik cap, tapi Oke. penggunaan cara cara menggunakan capnya itu kan biasanya ya cuman begitu aja gitu ya. Nah, yang Hmm. ini bisa kayak mesti dipelintir berapa kali untuk dapetin motif ini. Nah, motif ini sebenarnya gue terinspirasi dari baju-bajunya Chanel. Kan mereka bahannya kayak lepas Oke. gitu. Oke. Ini bukan channel sih. Terus terus. Nah, gue kayak kayak gini loh, kayak itu masa bisa nggak ya gue dapetin esensinya itu menggunakan cap. Terus ya itu kita ngobrol sama pengrajin, ngobrol-ngobrol tuh bisa berhari-hari, kadang bisa berminggu-minggu gitu. Hmm. Ini Hmm. gimana caranya ya? Iya kayak gini 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 gitu. Nah mereka kan lebih ahli ya, jadi kita kadang-kadang harus lebih sabar lah untuk menggali ilmunya mereka. Sampai akhirnya bisa, Hmm. sampai akhirnya ternyata oh bisa ya kayak tweet gitu. Padahal ya ini rata, bukan tenun kayak apa ya, bukan weaving gitu. Dan tinggal main di warna juga gitu, pemilihan bahan. Hal-hal seperti itu sih yang memang Keren, keren. proses ya. Gue sangat enjoy prosesnya gitu. Nah, berarti uh, this is full of art sebenarnya ya. Mm-mm. Maksudnya
nggak tahu ya, biasa kan orang bisnis karena talentanya di situ, ya Hmm. kan? So, what's the story behind Cita Nirvana, Nang? Apa emang passionnya lo di kain, terus lo terjun ke bisnis, ya Mm-mm. kan? Atau itu adalah part of your, ada background keluarga nggak untuk bisnis itu? Dan Boleh cerita nggak, Nang? kalau keluarga gue nggak ada yang pebisnis ya, kayaknya Gue mereka tahu keluarga lo. nggak ada yang Eh, pebisnis. Cuman kayak eh, eh, jadi as you know, kita kita juga kenal waktu sekolah gitu ya di luar, terus udah gitu hmm, udah lama banget gue nggak pulang karena memang rencananya dulu tuh eh, dari kecil lah ya, kayak mau orang tua tuh udah bilang gitu, cara berpikir kamu tuh hmm, beda gitu. Nanti kamu hmm, apa tes sendiri lah kalau di sini gitu. Jadi memang hmm, siapkan untuk tinggal di luar dan sudah hmm, settle gitu loh. Di sana tuh sudah settle. Tapi suatu hari hmm, setelah orang tua meninggal juga, setahun setelah mereka meninggal, em, di hati tuh kayak nggak bisa diem gitu loh, kayak pulang. hmm, Terus kayak tiap hari tuh waktu doa tuh nanya, kenapa mesti pulang sih panggilannya gitu, kayak ada apa sih di sini? hmm, Nah, itu cukup lama ya, ya setahun lah ya, kayak hmm, bahkan di batin gitu sampai akhirnya 2004 memutuskan pulang dengan visi yang baru dapat adalah, jadi visinya cuma gini, membangun ekonomi di Indonesia melalui komunitas dunia kreatif. Terus kayak Tuhan, terus gimana caranya? Gitu kan, kayak kayaknya broad banget gitu ya, kayaknya heroic banget gitu kan. apa gitu kan. Kalau nggak Eh, akan tahu, because you don't know anything Oke, Indonesia until now gitu loh. Karena by that time oke, 12-13 tahun nggak pulang. Jadi kayak hmm, kalau nggak pulang ya nggak bakal tahu gitu intinya. hmm, Akhirnya pulang, terus ya dari situ karena senang diving juga ya, jadi keliling-keliling Indonesia sambil ketemu-ketemu pengrajin, hmm, hmm, belajar. Oh, kayak gini tuh cara hidupnya. Oh, kayak gini tuh apa cara kerjanya, cara pikirnya. Mulai tuh belajar ngeliatin, hmm, terus kayak bisnis model yang cocok apa ya gitu. Nah, saat hmm, hmm, itu kemana-mana yang pergi, nggak ada orang yang ngerti namanya socialpreneur, social business, hmm, sosial kok hmm, bisnis gitu kan, bisnis kok sosial. hmm, Jadi kayak itu dua hmm. kata Kayaknya nggak, nggak, mereka nggak bisa bersama ya gitu. bisnis ya bisnis. Iya. Jadi 2004, 2005, nah 2006 tuh mulai frustrasi tuh. Kayak Hmm. kayaknya salah, kebalik aja ya. Pakai frustasi nih. Pulang aja ya ke Amrik gitu ya. Ini kayaknya nggak bisa diapa, Eh, orang susah banget cara mikirnya kayak gitulah. Jadi kayak hmm, padahal sebenarnya yang perlu dirubah tuh mungkin cara berpikirnya gue gitu loh. Eh, hmm, ya sudah mulai belajar bisnis, cari komunitas, cari mentor, cari guru gitu ya. Belajar hmm, hmm. mereka pelan-pelan lah diasah. Jadi yang dibentuk tuh gue dulu. Eh, Oke. bisa. Jadi kalau pengajar orang-orang yang gue look up lah ya, baik itu Hmm, pendeta ataupun leaders-leaders yang lain gitu di dunia bisnis juga teman-teman uh, gue menemukan mereka yang bisa disebut teman seperjalanan gitu. Uh, oke. ya, dan mereka lah orang-orang yang selalu ngingetin, kita saling ngingetin juga kayak aduh gue dapet nih leads buat bisnis, tapi uangnya nggak banyak sih, kecil sih. Nah itu kita akan saling ingetin, Hmm, harus bisa dipercaya dengan hal-hal yang kecil sebelum lo bisa dipercaya dengan hal yang hmm, besar. Maksudnya dari mereka, dari orang-orang inilah akhirnya bisa mendapatkan value-value yang bisa disimpan gitu loh. Jadi hmm, saat, hmm, saat menjalankan bisnis kan. Nah itu yang hmm. eh, nggak nggak dapet tuh di bangku sekolahan tuh. Nggak ada, Ada nggak ya, ada. textbook kita dulu nggak ada kayak gitu. Jadi MBA juga nggak belajar itu. ya kan. Jadi kayak Eh, harus bisa dipercaya dulu. Terus kayak kalau kamu nggak bisa merubah keadaan, ya yang paling gampang dirubah kan diri sendiri gitu. Ya kamu rubah diri kamu hmm, sendiri dong sebelum kamu mau hmm, merubah keadaan, merubah Indonesia, mau hmm, apa? hmm,
Kita Hmm. hidupnya aja masih berantakan kok mau bangun Indonesia kan gitu kan. Jadi Betul, betul, betul. di proses awal itulah apa ya, harus mau membuka diri, terima gitu Hmm. ya. Ya terima masukan kalau misalnya ada teman-teman Hmm. bilang kayak, "Lu jangan lelet kalau kerja gitu, jangan kebanyakan mikir." Dan Hmm. marah gitu, ngerti ya? Jadi Hmm. ya sudah terima, berarti that's how people see you kan gitu. Eh, Hmm. Hmm. dibentuk ya dibentuk gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang gue merasa enggak, ini memang harus begini caranya. Nah itu juga harus Hmm. diajarin juga sama mentor gue. Lo Hmm. asal ngotot, lo harus bisa jelasin Hmm. tentang Hmm. kenapa supaya Oke, kita bisa regenerasi, oke. supaya kita bisa ajak orang untuk tertarik dengan apa yang kita lakukan. Eh, Alasan Hmm. jelas, tujuannya harus jelas. Kalau ada ongkos, Oke, jelas gitu loh, supaya oke. supaya eh, orang bisa melihat yang kita lakukan ini bukan sekedar mimpi, tapi it's really Mhm. journey menuju something yang besar gitu loh, bukan hanya ngayal, Hmm. sekedar ilusi. Karena semuanya Hmm. dijelaskan, semuanya konkret, objektif gitu. Nah, Itu sih. ini ini menarik ya, Nang. Maksudnya gini, sekarang kita kan lagi menjamur ya, yang namanya UMKM, Hmm, entrepreneur. Apalagi nih masa COVID ini. Tapi kalau hmm. tadi dengar dari penjelasan lu kan, by the way kita ngomongnya Inang, karena sama-sama Batak. Mungkin teman-teman bingung, kok namanya Inang gitu kan? Inang Lita. Orang bingung, ini Jadi, nah lebih jadi kok bukan ibu-ibu. uh, jadi uh, you don't have business background, right? You don't have business experience Enggak, at all. iya. Bukan, even sekolah juga mungkin nggak belajar bisnis ya, I don't know, ya kan? Entrepreneur tapi nggak ada di bangku sekolah lah. Nggak apa ya, Oke, dulu entrepreneur bisnis itu kan bisnis communication, bisnis law, bisnis etik, theoretically bisa oke. diaplikasikan, tapi itu tidak mengcover 1/100 dari apa yang kita hadapin gitu. Maksudnya menariknya gini, untuk melakukan bisnis, ya nggak perlu jadi datang dari keluarga pengusaha, Ya. misalnya, atau yang punya experience berbisnis, ya kan? Mm-mm. Tapi harus jelas visionnya dulu atau the calling-nya gitu ya, Nang ya. Mm-mm. Yang lo harus tahu lo mau ngapain, Iya, istilahnya. ya harus tahu. Walaupun, Iya, hmm, iya, benar. misalnya kayak gini, lo punya visi membangun Indonesia, Hmm. ya oke, itu dreams-nya. Hmm. But how to achieve itu yang itu mungkin pergumulan atau journey ya, Nang. Itulah journey-nya kali ya untuk pursuing your dream ya. Eh, jadi ada pertanyaan nggak? Jadi gue biar lebih lebih ini nih. Nah ada. Jadi maksudnya gini, mungkin journey itu bertahap kali Nang ya. Maksudnya even like business model sendiri itu nggak lo dapet instan. Oh oke, gue mau bangun Cita Nirvana besok jadi nggak ya. Tapi ada, boleh nggak sih ceritain dong ininya step-stepnya atau journey-nya atau value-nya apa Oke. yang lo Yang lakukan? udah pasti adalah harus cari komunitasnya sih. Harus cari komunitas Mhm. cocok. Dari situ nanti ya biasanya kan banyak tuh seminar-seminar atau bahkan ada retreat bisnis gitu ya kalau mau yang really agak serius gitu. Hmm. Itu gue coba semua tuh demi mencari Oke. seperjalanan buat berbisnis, demi mencari mentor, demi itu Hmm. sampai akhirnya menemukan komunitas yang tepat gitu ya, karena gue bisa melihat Hmm. bahwa apa yang diajarkan, apa yang diajarkan oleh guru-guru gue di situ dilakukan dalam kehidupan mereka juga, karena Oke. sangat berat di saat kita itu mau berguru sama orang, mau look up, ceritakan karena kita kan akan nurut ya gitu ya. Kita harus ada Hmm. nurut-nurutnya nih. Nah,
gue tuh paling susah mau nurut kalau ngelihat orangnya, ya dia juga nggak bikin gitu loh. Jadi kayak Oke. kalau teori doang mah gue Google aja gitu kan. Nah, komunitas yang benar-benar tepat. Karena gue melihatnya gini, kalau mereka hanya bisa ngajar tapi nggak bisa belajar, Hmm. learning curve-nya nggak matching nih gitu. Oke. Gue jadi kayak cuma ngelihat ke atas tapi nggak bisa gandengan gitu loh. Sedangkan kalau di Hmm. komunitas Hmm. itu uh, ada saat dimana teman kita juga akan naik panggung menjadi gurunya. Ada saat dia juga duduk, kita yang di panggung. Jadi kayak ada role play yang berganti-ganti. Hmm. Nah itu yang terjadi di komunitas dan itu yang dibuat apa ya, proses kita saling mengisi lah. Dari temen jadi vendor, dari temen jadi klien, Hmm. dan apa ya, pendewasaan kita, mentalitas kita dalam berbisnis di situ dibentuk dengan Hmm. yang diajarkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu penting banget karena kebayang nggak kalau Hmm. sekitar lo adalah orang-orang yang bilang ngapain bayar pajak gitu, alah Hmm. tipu-tipu dikit dia nggak tahu ini, maksudnya lo Hmm. ngaruh loh gitu. Nah gua Hmm. menjaga apa yang masuk di Hmm. gue, di telinga gue lewat komunitas ini. Jadi gue pilih Oke. uh, ilmu apa nih yang gue mau pelajarin sehingga gue tahu Hmm. gue nggak lagi terjun dalam jurang nih gitu loh. Nah kayak Oke. dari mereka juga gue menemukan orang-orang dari networknya mereka, jadi temennya temen-temen lagi gitu ya. Olit lu Hmm. bisnis lu bisa, nanti gue kenalin nih orangnya gitu. Nah jadi Hmm. kayak Hmm. gue kenalan makin lebar lah ya. Uh, Hmm. Baru akhirnya ya gue selalu diajarin gini, kalau orang tunggu sebentar ya, kain gue lagi Hmm. dirobek-robek. Aduh janganlah. Mending buat gue soju. Maaf ya. Aduh, dia kata dia harga Ini banget. kain lo nih. Ini kain Cita Nirvana. Enggak, tadi tuh gue bawa Cita Nirvana dan Hermes, maksudnya gue mau bandingin ke lo, yang dia gigit yang Oke, Hermes. oke. Boleh lihat nggak? Oh, eh ini kita Hermes. ya, No. dua-duanya akan membuat gue loncat sih. Tapi ini yang Eh, terus dengan ini bahan yang yang mana? ini Hermes, maksudnya Oke. modelnya Halus ya, silk ya. Itu silk ya. ini yang silknya gue. Jadi Oke. ditenun dengan cara silk gitu. Anyway, tadi udah mana? Oh, komunitas. Jadi kalau Ya. komunitas itu akhirnya gue tuh dapet beberapa orang yang memang ya gue minta izin lah ya sama mereka. Kalau nanti gue mau Hmm. ngobrol, boleh nggak minta waktu diskusi. Kalau saya mau share Hmm. bisnis model, boleh nggak gitu. Dan mereka Hmm. mengizinkan gitu. Walaupun ya nggak tiap minggu, yang repotin banget kali. Terus Hmm. Hmm. itu mereka juga bilang uh, apa ya, kadang-kadang tuh gini loh, gue nggak tahu kalau karakter gue tuh apa aja. Jadi Hmm. kadang-kadang kita dikasih tahu orang Hmm. tuh Hmm. ternyata visioner iya, praktisi iya, Hmm. uh, Hmm. oh, you're like the jack of all trades lah gitu. Lu tahu Hmm. Hmm. banyak tapi nggak ahli gitu. Nah Hmm. kalau mau ahli lu harus duduk dan fokus. Mulai Hmm. dari tulis apa yang ada di pikiran. Jangan semuanya Oke. gitu. Itu sumber stres katanya gitu. Jadi situ Oke. gue tulis, bener juga gitu. Dari situ gue belajar tuh, bener juga ya, ya kayak kita kuliah dulu ya gitu. Uh, Hmm. Hmm. jadi coretan-coretan gue tuh kalau di meja kerja gue nih, kertas-kertas kecil begini tuh banyak banget. Karena Oke. ada apa gitu gue tulis, ada apa lagi tulis, nanti gue kumpulin apa gitu, gue baca lagi, baru gue susun gitu. Nah, Hmm. akhirnya gue itulah di situ gue menemukan dua misi Cita Nirvana. Hmm. Dulu tuh gue selalu di waktu gue cerita ke mentor gue ya, apa yang gue temukan waktu gue bekerja dengan pengrajin gitu.
gue bilang yang nomor satu adalah gue harus bangun jembatan, nggak bisa bangun Oke. dinding gitu. Hmm, hmm, Jembatan deh pokoknya. Jadi gue tuh pegang banget building bridge not wall gitu. Itu hmm, akhirnya kita masukkan di misinya Cita Nirvana. hmm. Kita Oke. bridge gitu loh. Terus apa ya, kayak harus ngerti usaha kecil itu gimana cara mempromosikannya, mengkomunikasikannya gitu. Nah itu juga Mhm. kita yang kedua gitu. Uh, Bagaimana supaya orang bisa menghargai hal-hal yang ada di Indonesia yang selama ini mungkin dianggap remeh karena buat kita udah biasa. Maksudnya kalau kita nyebutnya Hmm, batik, oh, terus tato hmm, harganya di atas 500.000, kok mahal? Kesannya nggak boleh mahal hmm. gitu loh. Eh, Ya, ya, Jadi kayak, oh berarti harus bisa mengkomunikasikan. Nah itu yang akhirnya kita maksud hmm. kita communicating potential. Karena batik itu punya Oke, potensi untuk masuk ke dunia kan, dan sudah terjadi ya, kali. Hanya sayangnya yang belum sadar-sadar tuh kebanyakan ya orang di Indonesia juga gitu loh. Jadi uh, ya. dari komunitas kita ketemu teman, kita ketemu mentor, kita pilih value, um, baru dari situ gue bisa sharpen misinya Cita Nirvana. Jadi itulah, Hmm. dapatlah bridging opportunity, communicating potentials. Itu. Keren banget, asli. Maksudnya yang you doing itu it's not easy, ya nggak? Bridging Ya, potential, marketing potential, istilahnya gitu kan. Nah, untuk hal-hal ini kan gini loh, kan namanya bisnis ya, apalagi Indonesia yang orangnya take it for granted. Dia nggak tahu batik itu very prideful, sampai dijadikan UNESCO kan sebagai warisan budaya. Tapi ya mungkin karena kita kaya oleh batik, jadi kurang menghargai, kesannya seperti itu, ya mm, kan? Dan kadang-kadang kan, I don't know, kalau kayak gue mungkin seiring perjalanan tuh pasti banyak masukan kiri kanan, ya kan, yang kadang-kadang uh, bisa membangun atau bisa ruin, ya ya kan. Nah, ada nggak value yang lo pegang untuk stay firm or keep your feet in the ground? ada, sebenarnya banyak ya, tapi dari kebanyakan dari value itu kalau gue bisa apa ya, gue bisa rangkum gitu ya, itu jadi kayak mau apa sih my most valuable uh, aset lah ya, apa sih yang bisa gue bangun dalam Hmm, perjalanan ini gitu, untuk bisa jalan terus dalam perjalanan ini tuh apa sih yang mesti gue hmm, bangun, apa yang harus gue pegang. um, hmm, dari semua value yang gue pelajarin, hmm, yang gue terima, pada intinya adalah kita tuh harus bisa balance dalam membangun hmm. our mind, body, and spirit gitu. Jadi kayak Mind, body, and spirit. ya, Tubuh, jiwa, dan spirit ya. itu kan kita tuh terdiri dari tiga Hmm, itu. Um, ya. gue kayak badan nih ya misalnya, Hmm, gue tuh baru sadar bahwa badan hmm, itu penting banget. Selama ini kan hmm, kalau paling pilek, pusing gitu ya, jadi kayak jalan terus lah hmm, kan banyak. Oh telat makan ya, ntar juga makan kok, udah nggak apa-apa telat sejam 2 jam gitu. Atau kayak hmm, hmm, aduh belum belanja, adanya apa ya, mie, padahal kemarin udah mie lagi, kemarin udah mie lagi gitu. Jadi kayak hmm. yang penting gue kenyang gitu, yang penting gue kenyang, Oke. gue bisa lanjut kerja. Ya kan kalau lapar susah ya gitu, nggak bisa konsep. Nah agak repot. Iya. Nah jadi gue kayak ngelihatnya, udahlah SI go aja lah gitu, yang penting aman. Hmm, Ternyata nggak bisa. hmm, Waktu gue kemarin, jadi hmm, mulai 2 tahun lalu sampai tahun lalu tuh gue sakit parah, dimana hmm, tidak ketahuan penyebabnya apa, dan udah berobat kemana-mana. hmm, Diagnosa pertama hmm, demam berdarah, kemudian cari hmm,
kok tambah parah sampai nggak bisa jalan, kok lemes, berdiri aja nggak bisa lama-lama, kenapa jantung kenceng Hmm. banget, pokoknya macem-macem gitu, kayak Hmm. ingin. Hmm. Akhirnya berobat kemana, yang bisa dokter kasih tahu adalah kondisi saat itu penyebabnya tetap nggak ketemu. Jadi karena kondisi saat itu Hmm. apa, itu yang ditanganin. Nah, gue sih bukan Hmm. orang yang tergantung dengan obat, tapi juga gue tidak Hmm. menolak. Kalau memang Hmm. gue minum, ya gue minum. Karena saat itu Hmm. genting lah ya, gitu. Nah, Ya. tapi dari situlah gue mulai bisa menghargai badan gue sendiri, gitu. Bahwa Saat, penting ternyata. ya, ternyata apa yang gue isi tuh penting, dan gue bisa Oke. lihat apa yang nanti keluar. Karena kan kayak hasil dari Oke. ini gitu loh. Hmm. Apakah gue keluarnya dari apa yang gue isi, apakah keluarnya gue jadi lebih mampu bekerja dengan baik, berpikir dengan jernih gitu ya, Hmm. atau gue malah kayak kemarin kenyang sih, Hmm. tapi ternyata habis itu gue brain fog, habis itu ternyata gue sering migrain, habis itu gue sering apa gitu ya. Ya Hmm. dari situ gue Hmm. badan gue tuh penting untuk dijaga, sehingga gue menemukan Hmm. apa ya, bahwa kemarin tuh kan dibilangnya katanya autoimun juga, terus hormon Hmm. juga, lu macam-macam lah ya. Intinya Hmm. yang tahu Hmm. sebabnya apa. Sehingga gue melihat lebih baik kita cegah, jangan kejadian lagi Hmm. daripada kita Hmm. tanggulangan terus gitu. Nah, Betul, betul. ya nggak sih? Itu Hmm. juga yang diajarin sih ke gue oleh orang-orang sekitar gue. Diingetin dalam Oke. hal lah ya, mau itu dalam bisnis, dalam kesehatan, Hmm. itu kita Hmm. jangan menanggulangi tapi mencegah. Nah, itulah Oke. makanan gue pilih. Hmm. Kalau dulu kan gue kayaknya tuh minum vitamin tuh kayak, aduh minum vitamin ya nggak enak gitu. Hmm. Sekarang Hmm. Hmm. lagi jangan dipikirin nggak enaknya, pikirin kalau badan Hmm. perlu gitu loh, dan Hmm. 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 jalanin aja. Karena kalau kita selalu mikirin nggak enaknya, aduh gue nggak suka gitu ya. Eh, dalam hidup ini lu nggak bisa selalu melakukan apa yang lu suka dan apa yang nyenengin doang kan gitu. Iya, Ya nggak sih? betul. Nah, itu kalau badan. Terus kayak jiwa, itu kayak in your mind. How do you feel your mind gitu? Hmm. Kayak is it just Hmm. movie drakor, or kayak segala imajinasi halusinasi gitu ya. Yang penting melo-melo. Eh, Misalnya kayak do you read gitu loh, atau hmm. sangat penting mengisi apa yang ada di pikiran kita. Waktu Oke. gue sakit kemarin, gue hanya bisa berpikir, bayangin ya, saking susahnya. Jadi itu ada pengaruhnya ke otak juga kemarin itu, sama Hmm. muscle memory gue terganggu. Em, Satu hal yang gue hanya bisa lakukan sambil gue terbaring itu adalah bersyukur. Jadi gue Hmm. hanya bisa, yang bisa bikin gue tenang dan akhirnya tidur ya, itu adalah Hmm. memikirkan hal-hal yang gue bisa syukuri sudah diberikan ke gue, ke keluarga gue, ke bisnis gue, ke karyawan Hmm. gue, ke teman-teman gue. Dari yang hal kecil, hal yang besar pun semuanya tuh dipikirin. Jadi mencoba mengingat itu. Hmm. Itu aja. Tiap Hmm. Hmm. akhirnya gue sembuh. Hmm. Tentunya di Hmm. dan suplemen ya gitu, dan makanan-makanan Hmm. sehat gitu. Makanan pun gue harus organik, suplemen juga harus organik, karena um, Oke. dokter sudah bilang badan badan tidak bisa mencerna suplemen yang Hmm. karena pasti ada residu, pasti ada side Hmm. effect gitu. Nah, kalau nggak mau Hmm. sayangnya, lebih baik cari yang organik, ya mahal sedikit Hmm. awal, tapi aman gitu. Karena kan orang selalu bilangnya mahal gitu loh. Tahu nggak kalau sakit Hmm. mahal banget, nggak cuman Lebih mahal. mahal. Yes, yes. Ya itu sih, Itu jadi kalau itu jiwa. Kalau itu jiwa. spirit, Nah, kalau spirit, jadi kayak gue tuh akhirnya ngerti bahwa kita tuh harus paham siapa sih sumber kekuatan kita. Siapa sih, hmm. apa ya, yang memberikan kita ketenangan, keteguhan gitu loh. Hmm. Akhirnya gue sadar bahwa memang kuasa doa tuh kuat banget gitu loh. Eh, I see. Membawa segala hal dalam hidup gue sekarang itu jadi kebiasaan ya sekarang ya. Hmm. Gue Hmm.
bilang itu rutinitas, karena di saat gue tidak lakukan Hmm. itu, gue bisa rasakan kurangnya di Hmm. mana gitu. Jadi sehingga gue bisa, Hmm. itu sesuatu Hmm. yang gue lakukan karena gue tahu gue butuh banget. Hmm. Sehingga gue kayak, Pimpinan ya. ya, membawa segala Hmm. dalam doa, terus kayak segala rencana gue, segala planning gue, semuanya lah, keinginan hati gue, kemarahan Hmm. gue, semuanya pokoknya gue bawa dalam doa, karena di situ Hmm. kita belajar ketenangan dan keteguhan tuh gue akan dapetin gitu loh. Oke. Juga dari hal-hal seperti itu gue tuh bisa apa ya, akhirnya gue bisa paham bahwa gue tuh Hmm. dibikin untuk bisa jadi berkat gitu loh. Jadi kayak Hmm. jiwa gue itu apa ya, kayak nagih gitu loh, kayak Hmm. iya, jadi nggak bisa, Dependence. gue nggak bisa hidup hanya untuk diri gue sendiri lagi gitu. Hmm. Kayak gue udah tahu bahwa gue tuh ya, this is in my nature gitu. Hmm. Dan itu yang meneguhkan gue untuk melakukan kegiatan bisnis gue di Cita Nirvana gitu. Oh. Bahkan kayak ini ya, kayak kita kita lagi pandemi kan nih ya, COVID. Hmm. Wah kacau balau dong bisnis. Pengrajin tuh banyak yang Kena impact dong, kena impact. besar-besaran. Pastilah. Aduh sedih banget. Pengrajin tuh banyak Ah. banget yang udah kontak dari mulai Maret. Bayangin dong Ki, Hmm. dari yang biasanya kita bebas pameran, dan setiap pameran penghasilan tuh, wah jangan ditanya Hmm. deh, happy lah pokoknya kan. Hmm. Happy lah ya. Oh udah happy, udah kebayang, Hmm. bisa cicil rumah di sini, bisa ini, sekolahin anak, pokoknya udah aman lah ya. Hmm. Nah, asal rajin pameran gitu. Nah, ini kan Hmm. COVID, pandemik, ada health Hmm. protocol, ada Hmm. jaga jarak, social distancing, PSBB, Ya, ya. you know, all that. Nggak ada pameran. Nah, nggak ada pameran, nggak ngerti teknologi, sarana internet pun di daerah juga nggak selalu mumpuni, nggak selalu Seperti ada. Jakarta. Nah, Ya, seperti di kota lah. iya, Jakarta aja masih banyak blank spotnya kan sebenarnya gitu. Ya, ya. Jadi Betul, betul. bayang kalau di daerah gitu. Nah, jadi Hmm. itu yang membuat mereka kesulitan untuk dapat income dari bulan Maret gitu. Aha. Dan sekarang udah September, Oktober. Mm-mm. Jadi kegiatannya Cita Nirvana itu shifting dari yang tadinya kita Hmm. assisting mereka dari pameran ke pameran dan lain-lain, kita shifting Hmm. sekarang. Kita banyak sekali kegiatannya adalah kayak kasih tutorial gimana cara foto Hmm. dengan HP yang seadanya. Oke. Tanpa studio, apa yang ada di sana, tanpa kelihatan kayak jadi kampungan, karena mereka tuh sangat takut dibilang kampungan gitu ya. Dan buat gue, Hmm. kita itu jalan-jalan ke kampung gitu loh. Hmm. Saya dari Hmm. kota rela bayar mahal-mahal jalan-jalan ke kampung untuk lihat pemandangan yang kamu punya. Nah, itu tolong Hmm. dikemas dengan sedemikian rupa. Nah, itu yang kita komunikasiin ke mereka gitu loh. Ini loh, Hmm. coba ini. Pas dilihat kurang bagus ya. Mungkin besok deh jangan pas mendung fotonya, nanti nunggu terang. Hmm. Nah, gitu. Jadi kayak Jadi tetap moving, tetap bergerak, walaupun iya, supaya beyond di bawah expectation. dan mereka bisa bilang, dengan mereka tahu ini uang belum masuk ya. Hmm. Dengan mereka tahu mereka sedang berusaha, mereka tetap melakukan Hmm. sesuatu, itu aja Hmm. ternyata mendatangkan ketenangan. Hmm. Nah, mereka akhirnya dapat Betul. ilmu kan, belajar foto. Terus gimana cara foto-foto ini misalnya mau di store di cloud. Jadi kan bilangnya gini, kemarin komputernya rusak karena memorinya habis gitu. Hmm. Cloud dong. Cloud itu apa? Hmm. Aja lagi nyari Hmm. gimana cara ngakalin Hmm. gitu kan. Hmm. Dapat akun-akun yang gratis misalnya gitu. Hmm. Hmm. Pokoknya kalau bisa nggak usah keluar duit. Jadi keluar uang tuh Ya, bayar internet tok supaya bisa nyalain wifi gitu misalnya. ya. Itu yang kita lakukan hari demi hari, tutoring mereka, apa ya, coaching one on one, bikin sosial media seperti apa. Kemudian kayak kalau mau bangun online shop,
kita bantuin juga. Tapi kebanyakan Hmm. dari mereka udahlah jual di kita. Makanya Arisan Hmm. Kai itu sekarang ada toko di Tokopedia, tapi kita pakai nama Cita Nirvana biar lebih gampang nyarinya. Hmm. Um, Oke. ya uh, shifting sih, bisnis modelnya shifting kalau Pastilah. um, jadi kayak melihat target marketnya juga sudah berbeda, melihat bisnis Mhm. sudah berbeda. Nah itu yang kita harus bantu Betul, mereka paham. Jangan betul, betul. kan hal yang berbeda dengan cara yang sama gitu loh. Dengan cara seperti dulu. Ya, Kondisi sekarang ini udah beda banget. jadi lo harus dinamis ya. Artinya Iya, nggak kaku dan harus fleksibel, ya harus. kan? Iya, Nah, by the way udah 41 menit. iya. Percaya nggak lo? Dan eh, ini gue teman-teman yang nonton ada hadiah bagi pertanyaan yang terpilih. Pertanyaan pasti dijawab, tapi yang dipilih ada dapet voucher ya Nang ya. Iya. Dari Cita Nirvana dan Kale dari Kebun Rizky. Wih, Ayo, pada nanya semua kalau mau dapat diskon segala macem. Oke, eh, kembali lagi ke pertanyaan nih, Nang. mm, Tadi dengerin bahwa value tubuh, jiwa, dan spirit, mm, ya. Dan gimana semuanya itu memerlukan atensi dari lo dong, ya kan, full untuk mm, mengembangkan bisnis ini. mm. Nah, what about relationship? Masih punya nggak waktu untuk diri sendiri atau keluarga? Nih, bentar lagi pertanyaan yang menarik nih. Gimana, Nang? Cerita dong. Kalau relationship tuh gua belajar buat organize ya gitu, buat jadi organize Hmm, dalam relationship. Jadi gua harus tahu tuh Terus, ada, ya bener, karena ini menurut gue semua orang harus relationship juga diorganize gitu ya? iya dong, lo harus ngerti ini Eh, hubungan profesional, mana yang personal, Oke, jangan betul. campur gitu loh, karena cara Eh, eh, eh. interaksi kan beda gitu ya, ini Hmm, beda, maksudnya ada hmm, orang-orang yang gue nggak bakalan tuh ketemu dengan tampang begini aja misalnya gitu. Gue harus hmm, hmm, hmm. kan karena ada image Betul. juga, kata-katanya juga Ya. itu. Nah, jadi gue tuh ada di Hmm. gue tuh ada yang orang, oh yang ini cuma di profesional, ini bisa masuk personal gue. Jadi ada boundariesnya. Nah, dari Oke. situ ya, jadi kayak profesional tuh misalnya pengrajin gue, Hmm. terus kayak Vendor. ya vendor kenalan yang jadi klien, terus atau kayak Hmm. kita, terus juga Hmm. mentor gua gitu. Those are Hmm. professional. I have professional relationship dengan mereka gitu. Nah, Hmm. kalau Hmm. kenal tuh ya keluarga nomor satu. Kemudian Hmm. teman pun gua ada lingkaran Hmm. lingkarannya gitu ya. Uh, Hmm. baru romance gitu, itu beda lagi gitu. Ah, gue nunggu yang gitu tuh. Romance gimana nih? Karena temen curhat-curhatannya dong. Diupdate dong, diupdate. FYI, masih masih on the market atau gimana? Masih market. Gimana gimana? Nah, ceritain gimana mengenai romance? Kayaknya ini yang paling menarik deh dari segala cerita. Kalau gue tuh nggak, ya apa ya, kayak gue tuh nggak ngerti kalau orang bilang cinta pandangan pertama dan lain-lain. Maksudnya gini, kalau gue Eh, eh. Hmm. ya gue bisa bedain sih yang ganteng sama yang enggak gitu, gue ngerti lah. tapi tapi gini, yang gue Eh. lihat, yang apa ya, pleasing to my eye gitu, gue bisa lah bandingin gitu. Tapi Hmm. romance is not that buat gue. Itu cuma Oke. itu cuman taste, that's just reference gitu. Tapi kalau buat gue romance is someone yang lu mesti ngobrol dulu sama gue. Kalau maksudnya gini, kalau kita nggak Hmm. pernah ngobrol, how do I know you, how do you know me gitu loh, simple aja kan. Oke. Gue Ya. kan hanya mau cari tahu tentang seseorang lewat orang lain, itu nggak Hmm. menarik buat gue. Dan gue Hmm. juga akan melihatnya gini, kalau gue kurang menarik buat orang itu, ya nggak heran kalau dia juga nggak mau cari tahu tentang gue gitu. Uh, Very Hmm. practical, karena buat gue jadi Hmm. ya terlalu dipikirin macem-macem,
repot banget gitu loh kayaknya. Belum punya Hmm, hmm, udah repot gitu kan. Boleh hmm, nggak hmm, dipersingkat gitu loh maksudnya. Jadi kayak kayak kalau memang mau tahu ya kenalan, ya ngobrol, spend time, tak kenal maka tak sayang hmm. kan. Eh, Betul, betul. It's more than meet the eyes, betul, istilahnya gitu ya. betul. Untuk yang romance. Iya dong, ya kan. Eh, Iya dong. Gini, yang orang sering salah adalah gini, oh dia udah lama di Amerika, berarti boleh Hmm. peluk-peluk. Enggak, I Hmm. not comfortable with that gitu. Mungkin adalah ya when we do things saat-saat muda yang apa looking for love at all different and wrong reasons gitu lah ya. Uh, Hmm. tapi makin kesini kan gue makin tahu gimana sih sosok apa sih yang gue mau seorang Hmm. itu jadinya kayak gimana gitu. Nah itu yang gue Hmm. pegang gitu loh. Jadi Jadi sosoknya kayak gimana, Nak? ya kayak gini. Nggak, maksudnya sosok yang lo mau yang kayak gimana? Kalau kalau apa ya, intinya gini, kalau if you don't spend enough time with me then you will never know me, Hmm. itu aja. Oke. Kalau ngomong gini, kalau cuma mau lihat dari Instagram lah, gue jarang ngepost tahun ini aja, gue ngepost baru berapa tuh gitu kan. Eh, Hmm. 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 kalau gini, nelpon aja nggak pernah, teleponan kok, ngopi-ngopi, gue paling seneng ngopi-ngopi, lo tau dong kan gitu. Ya, ya, ya. Ya ngopi-ngopi gitu. Nah maksudnya gitu, agak sulit gitu loh untuk, Hmm. jadi kalau kalau menurut gua ya, I'm only a cup of coffee away gitu loh Cie, untuk mengenal dia. Sadar. Pokoknya passwordnya ngupi-ngupi ya udah pasti mau. Ya nggak? Passwordnya Kok nanyain sama Nang, jadi kesana soalnya. nih gue kasihin nih. Pokoknya paling nggak bisa nolak ngupi-ngupi. Oke. Tapi gini, Dan uh, yang gue pelajarin ya, mengejar mimpi, membangun mimpi gitu ya, in my journey hmm, sangat penting hmm, untuk tahu value-nya kita. Jadi betul. lo harus tahu bahwa lo itu berharga. Lo harus tahu bahwa Hmm, kesalahan yang lo lakukan di belakang ya sudah gitu. Hanya buat pelajaran aja. hmm, Jangan mengurangi hmm, nilai lo untuk ke depan. Dan harusnya tidak betul. gitu loh. Karena em, selama kita selalu mau membangun diri kita, belajar. Gue sekarang sekolah lagi. I'm 40 Oh so ya? I went back to college, man. Itu kayak eh, Wow. ngerti ya, waktu kita kuliah apa yang buru-buru kerja, setelah kerja Ah, gitu ya. Sekarang ah. kuliah, enggak, gue nggak kangen kuliah. Gue pengen kerja. Cuan Banyak mana cuan gitu kan? banget nulis essay tiap hari. Ya, so I took a distance Hmm, learning di Amerika, ngambil digital business. So itu juga sih, I found new friends juga akhirnya dari kelas-kelas gue di situ, hmm, profesornya juga. Dan gue bisa melihat perbedaan gue sebagai murid waktu gue dulu di umur 20-an dan sekarang di umur 40-an. Gue sangat hmm, bisa hmm. melihat bedanya. Betapa gue sekarang Benar. itu, oh ada discussion board, oke, let's go gitu. Kalau dulu Hmm, hmm, terakhir aja gue mau lihat semua orang udah nulisnya apa gitu kan, jadi hmm. kayak beda banget. Kalau sekarang Beda. gue tahu gini, I appoint you as the class leader, terus gue gini, hah, ketua kelas gue gitu. Jadi kayak that's how different gue sekarang dan dulu gitu. Dan itu gue ngelihat Oke. itu adalah impact di saat kita tahu value kita, Hmm, diri kita itu seberapa hmm. pentingnya gitu loh dalam hidup ini. Ya, You know, how much you are loved, how much you are willing to love, itu penting banget lah gitu. I see. Setuju, setuju, Nak. Jadi artinya semua itu lo tetap harus stick to your value, Yes, ya. good. Dan ya you have to know what is your value dan lo harus dinamis lah. Ya, Dan even now you still learning, right? Nggak ada istilah dan lulus masih jelas sekolah, masuk kelas selesai. lagi, Ya, right? sekarang Keren. I'm still working ya, I'm still running Cita Nirvana, doing Hmm, hmm, my online shop
karena kan pengrajin gue bergantung dari gue ya untuk jual barang-barang mereka. Mm. Running the online shop, masih doing the coaching. Staff gue pada pulang kampung waktu PSBB pertama karena mereka takut nggak bisa lebaran di kampung kan, dan belum bisa balik sampai sekarang karena takut. Jadi I'm maintaining admin yang masih di kampung. Untungnya signal di sana bagus ya, jadi dia bisa kontak klien, bisa kontak pengrajin juga. Jadi ini yang kita pikirkan saat ini, ngapain dia di Jakarta ya selama ini ya, gitu, bayar kos mahal, you know, betul transport mahal, dan dia she's a single mother, dia bisa di kampung sama anak-anaknya sekarang dan gitu. Produktif dan walaupun di kampung, right. Jadi itu yang perubahan yang kita alamin selama COVID, dan we're adjusting, we're adapting, and we're doing fine gitu loh. Still learning aja, tiap hari ada hal baru, ya terima, pelajarin gitu. Nah, keren. Gue tuh pengen apa ya? Kan tadi gue ngebahas kayak menjaga tubuh ya, tubuh sehat. Buat gue tuh penting banget untuk itu pertanyaan gue berikut ya. Gitu ya. Jadi kayak kita kan ngomongin journey ya. Jadi kayak journey itu berarti you know, as you go, nih badan harus sehat gitu. Nah, gue tuh dari semua makanan yang gue pilih kemarin itu, gue baru denger yang namanya kale. Maksudnya gue tahu beberapa tahun terakhir lah ya. Karena gue grow up-nya dengan, walaupun di luar negeri pun, bayam gitu ya, bakcoy gitu. Nah, akhirnya ada kale, dan gue pikir pahit, ternyata enggak ya. Dan gue tuh bisa lalapan dengan kale. Jadi kayak gue bikin apanya gitu, terus gue kale, gue campur dengan apa, dan itu sangat membantu pencernaan gue, sangat kayak rasanya badannya enak gitu. So it's kale tuh becoming one of my favorite veggie. Nah, cuman gue belum sempat cari tahu dia itu apa gitu ya. Dan gue tahu lo menjual kale organik kan. Bisa nggak lo cerita ke gue? Sekarang gue menginterview lo. Kok jadi gantian sih? Jadi hostnya sih, nah. Tadi gue sangat amat istilahnya affirming bahwa tubuh yang sehat itu penting. Ya, lo nggak mungkin produktif kalau lo nggak bagus nih alatnya, which is body. Nah, Kebun Rizky sendiri itu memang aim-nya itu devoted untuk maintaining hidup sehat, healthy lifestyle, which is kita tahu bahwa healthy lifestyle tuh healthy food, terus exercise, dan rest. Itu 3 kombinasi yang katanya rumus matinya lah. Nah, si Kebun Rizky trying to help people having healthy lifestyle dengan providing organic kale. Kita di sini kale, specialty-nya, specialty-nya kale karena walaupun ada lettuce kadang-kadang atau tomat cherry, tapi kita mengedepankan kale karena itu superfood. Superfoodnya the highest protein veggies. Makanya dia sering disebut Queen of Veggies, ya kan? Yang sangat kaya akan protein dan vitamin K, vitamin C, vitamin E. Maybe for your information, ini gue bukannya promosi ya, tapi dari beberapa customer Kebun Rizky, testimoninya bahwa, I don't know ya, tapi most dengan digesting. Jadi dia kayak punya GERD, ya kan, dia punya GERD, terus dia pergi ke dokter, nggak sembuh-sembuh juga, dan dia start eating kale, dan he start feeling better, ya kan. Nah, satu lagi bahwa katanya si kale ini good for fight cancer. Nah, walaupun gue nggak mengedepankan atau menonjolkan bahwa ini untuk obat kanker ya, but ada beberapa customer Kebun Rizky yang menderita cancer atau cancer survivor yang dia keep eating kale, nggak jauh-jauh kayak bokap gue, ya kan, dia cancer, terus operasi dan lagi kemo sambil gue bantu asupannya kale. Nah, kemarin PET scan itu dia hasilnya bersih kansernya, ya kan, I don't know karena ada efek kale atau enggak. Tapi testimoni dari banyak customer, they feel get better
body health by Iya, consuming, oh right? beda banget rasanya. Apalagi waktu kita Yes. jusnya kan, boleh tuh sering-sering tuh Ki. Ah. Enak banget. Udah nyoba produk, by the way kita juga ada produknya kan, ada chicken pie, ada Tadi, tuna puff, gue tadi, uh, dari tuna puff, that's my favorite. ya, Gue seneng banget tuna puff. gue pikir tadi Nah, siapin lagi ngobrol lapar. ya, Tapi nah sama kita mengedepankan organik, which is kita nanamnya as natural as possible, like no chemical like pestisida atau apa namanya pupuknya pupuk kandang, pakai pupuk kandang, terus pestisidanya tuh kayak nabati yang dari alam-alam juga segala macam. That's why it's expensive. Karena rawan hama, turnovernya jarang, tapi kita pengen mau menjaga ke chemical, kesehatannya itu gitu loh. Istilahnya no chemical lah, ya kan? Karena kalau semprot pestisida kan indirectly lu juga makan pestisidanya gitu ya, kan. betul. That's why memang agak mahal premium, but you know mahalnya dari sakit kan. Ya, setelah gue mengalami, gue Uh, sekarang udah lah. Tapi gue juga nggak menjadikan itu alasan untuk beli makanan yang sok mahal-mahal demi dia uh, sakit, nggak juga sih. Tapi gue yes. sangat apa ya, kale udah terbukti sih kalau di badan gue yang kayak lo bilang tadi pencernaan lebih seger gitu loh rasanya. Cocok tuh Nang, karena kita ada lagi launching produk Kale Plan namanya, atau subscribe jadi langganan. Nah itu lagi mau launching nih, Hah? karena kita lagi berjibaku sama konsistensi produksi lo, you know kan Ya, ya. beda lo nanganin alam sama yang bikin Petani sendiri, sama pengrajin tantangan 12 lah ya ininya. 11-12 benar-benar. Ya, pokoknya yang susah-susah lah ya, nggak tahu kenapa gitu kan. Ini tinggal 3 menit, gue nggak mau kehilangan momen, enak. Kita tinggal 3 menit. Nanti Uh, lo pasti ada di Instagram dong. pasti. Oke, I think we have to ready up ya, karena takutnya keputus. Sebelum keputus, gue mau mengucapkan again, thank you so much for your coming and sharing. It's brutally honest kayaknya sharingnya ya, sampai romance pun dibahas gitu kan. Nah, sebagai penutup Nang, ya, pokoknya gue tembak aja nih, pokoknya Batak tembak langsung udah. Nah, istilahnya sebagai penutup Nang, what is your tips, saran atau closing statement for us? By the way, yang nanya-nanya tadi, sorry ya, mungkin Japri kalau ada pertanyaan ke Instagram nggak sempat dijawab nih, Q&A. Emang ada ya? Nggak kelihatan. Ada tadi sih, gimana? Tips ya. In your journey, maintain the health of your mind, body, and spirit. And the most important thing is you have to find the joy in all your seriousness. Itu dari gua, karena itu yang gue pegang sekarang. Jadi health bukan hanya body, but also mind and your spirit. Yes. Habis itu lo harus punya joy. Jadi sukacita tuh harus selalu ada di hati kita. Betul. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Even COVID. Pengharapan harus tetap ada. Karena itu yang terjadi di gue tuh, gue sakit. Pengharapan yang keep me going every day. Gitu. Otherwise it will be taken over by worry kan. Nah gue nggak mau. So I take joy. Gitu. Choose joy. Choose joy. health. Yes. Choose bless di atas segalanya. Nang, tinggal 40 detik lagi. Okay. Thank you so much. Soju mana Soju? Soju? Oh dia di bawah. Lagi gigitin kaki gua. keep shining Nang. Your vision is very awesome menurut gue, membangun Indonesia, membangun ibu-ibu, pemberdayaan segala macam. Keep up the spirit and keep in touch. Ngupi-ngupi is a must. Ya, next time kita dog play date sama Kalesi main. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Bye.
everybody. Have a great weekend. Bye. 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 Ini gimana?